Mari kita memulai kajian kita pada hari ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, memasuki hadis ke-116. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari kita sama-sama perhatikan hal yang sangat menarik untuk kita ketahui dalam rangka kita menapaki kehidupan yang abadi. Ternyata berdasarkan hadis ini, hadis dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, di mana Rasul dalam sabdanya, yub'atsu kullu 'abdin, dibangkitkan setiap hamba, ala ma mata alaih, sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal dunia atau sewaktu di dunia. Saya sampaikan dulu biar gampang untuk memberikannya. Jadi baik buruknya kita di akhirat nanti itu ditentukan ketika ia meninggal. Dan ia meninggal itu ditentukan kebiasaannya sehari-hari. Jadi kalau begitu, akhirat yang akan kita peroleh nanti adalah dari kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita dibangkitkan nanti sesuai dengan kematian kita. Sedangkan kematian kita sesuai dengan kebiasaan kita. Sehingga dari hadis yang sangat pendek ini, Masya Allah, kalau kita faham dalam menyikapi ini tadi, insya Allah ini hadis yang sangat luar biasa. Mari kita sama-sama perhatikan. Berdasarkan hadis ini tadi, manusia itu dibangkitkan sesuai dengan apa yang ia lakukan dalam kematiannya. Sedangkan kematian itu sesuai dengan kebiasaannya. Coba bisa dilihat di gambar. Saya coba untuk memberikan biar lebih mudah. Ya, akhi, tolong bisa dibaca. Ada? Belum masuk ya? Oh, belum masuk, iya. Bagian yang meng-share. Iya, silahkan. Seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Sesungguhnya seorang hamba akan meninggal dunia sesuai kebiasaannya sewaktu ia masih hidup, dan ia pun akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia meninggal. Iya, Masya Allah. Jadi manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya ketika ia hidup sehari-hari, dan akan dibangkitkan sesuai dengan saat meninggal. Nanti ada kisah, nanti ada contoh yang mudah untuk kita ketahui. Sehingga ini juga sangat penting. Baik, saya akan berikan berikutnya lagi, bahwa manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan sesuai dengan saat meninggalnya. Silahkan bisa dibaca lagi, akhi.
setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. At-Taisir di Sarah Jamil Sahih. Iya, coba hadis riwayat Imam Muslim. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Seperti apa orang ini meninggal? Sedangkan meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Misalkan orang ini kebiasaannya selalu berbuat baik, baik kepada Allah, kepada sesama, maupun kepada diri sendiri. Maka insya Allah ketika meninggal ia dalam keadaan berbuat baik. Contohnya, ketika ia tilawah Al-Quran, kemudian qadarullahnya setiap saat ia melafadzkan itu, kalimat-kalimat thayyibah itu, kemudian ajal menyebutnya, yang diucapkan insya Allah kalimat yang baik, dan pada saat akan dibangkitkan mengucapkan dengan yang baik pula. Saya akan berikan contoh yang pertama. Ketika seseorang ini setiap saat ketika terjadi apapun yang diucapkan kalimat thayyibah yang baik, misalkan la ilaha illallah atau astaghfirullah atau kalimat-kalimat yang lainnya yang baik-baik, ketika tersandung yang diucapkan apa? Kalimat itu. Sebaliknya, ketika orang ini terbiasa bahasa kitanya latah, ya jamaah kenal latah? Tahu ya? Ucapan-ucapan yang itu kadang-kadang keluar spontan. Ketika terjadi apa-apa, itu yang keluar, itu yang keluar. Ketika terjadi dia jatuh, yang keluar apa? Kalimat itu. Seandainya ia nanti meninggal atau mati, mati ucapannya kalimat itu. Ayo, siapa yang terbiasa latah, mulai sekarang mohon kepada Allah untuk memperhentikan kalimat latah itu. Kita ganti dengan lafaz-lafaz talbiyah, lafaz-lafaz thayyibah, lafaz-lafaz yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika terjatuh atau karena meninggal, mengucapkan itu dibangkitkan juga seperti itu. Sejatinya ada sebuah kisah yang sangat mengharukan, tapi waktunya sangat panjang, sehingga dengan kisah itu dikhawatirkan nanti kajiannya sampai subuh. Saya nggak tega, cukup yang pendek-pendek aja. Baik, kita lihat berikutnya. Meninggal dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, maka ia akan meninggal di atas keadaan tersebut. Barang siapa yang meninggal di atas suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Tafsir Ibnu Katsir. Iya, baik, mari kita lihat. Meninggal dan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan. Lihat di sini, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, barang siapa yang hidup di atas suatu keadaan, wa man mata 'ala syai'in, maka ia akan meninggal di atas kebiasaan atau keadaan tersebut. Bahkan barang siapa yang meninggal di atas suatu kebiasaan, keadaan tersebut, apa itu? Yub'atsu 'alaihi, ia akan dibangkitkan ketika keadaan ia meninggal tersebut. Dari tiga ini maka jelas bagi kita bahwa meninggal ditentukan kebiasaan, dibangkitkan sesuai kondisi meninggal.
Mari kita lihat hadis yang membicarakan tadi. Silahkan akhi, ini hadisnya. Kematian seseorang sesuai dengan kebiasaan. Yumasul abdi ada nama kami. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Iya, baik. Saya akan memberikan contoh bahwa orang yang meninggal itu dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Hal ini tadi kita akan coba share yang jelas. Contohnya apa? Contohnya ketika bunuh diri. Bagaimana ketika orang itu mati dalam keadaan bunuh diri? Mari kita sama-sama perhatikan. Silakan akhi. Belum masuk ya? Bunuh diri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan ia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam. Kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit demi sedikit di dalam neraka jahanam. Kelak di sana, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, coba bayangkan hadis yang sangat jelas ini yang memberikan pengajaran bagi kita yang sangat apik. Apa? Kebiasaan seseorang itu akan membuat kematiannya. Kalau ia sudah mengharapkan kematiannya itu dengan bunuh diri, hati-hati. Syaitan sudah masuk. Di sini ada 3 contoh. Ada orang yang bunuh diri dengan apa tadi? Yang pertama, dengan besi. Maka nanti dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, menusuk-nusuk dirinya seperti itu tadi. Masya Allah. Sampai nanti di hari kiamat, bahkan di neraka. Kemudian yang kedua, siapa yang mati dengan minum racun? Kan banyak kan orang yang meninggal mati dengan bunuh diri minum racun. Maka saat dibangkitkan dan di neraka seperti itu keadaannya. Luar biasa. Kemudian siapa yang mati menjatuhkan diri dari ketinggian, kalau dulu gunung, tapi kalau sekarang gunungnya sudah pendek-pendek, diganti dengan bangunan-bangunan. Kan ada kan orang yang dari bangunan sekian menjatuhkan diri, maka nanti matinya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Sungguh mengenaskan. Sungguh kita harus betul-betul faham kebiasaan sehari-hari. Itulah yang akan terjadi ketika kematian menyapa. Dan ketika dibangkitkan sesuai dengan apa yang saat itu ia lakukan sampai mengakhirinya. Kita lihat penjelasan ulama mutakhirin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dampak dan akibat bunuh diri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di neraka jahanam. Artinya seseorang yang bunuh diri pasti akan masuk neraka jahanam. Satu Al-Kabair halaman 109.
maka orang yang bunuh diri dia akan mengalami dua kengerian. Satu, dia akan masuk neraka jahanam yang merupakan neraka terburuk dan terngeri. Dalam Al-Quran sering kali disebutkan tentang jahanam. Labisal mihad, seburuk-buruk tempat. Bisal mahir, seburuk-buruk tempat kembali. Kedua, ia akan terus diajar dengan cara yang sama dengan cara ia bunuh diri secara terus-menerus di dalam neraka. Masya Allah, perhatikan di sini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan mendapatkan azab dengan azab yang luar biasa di neraka, yang artinya ia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan mendapatkan kerugian yang sangat fatal. Apakah mereka mengira kalau sudah bunuh diri itu selesai masalah? Tidak. Justru dengan dia bunuh diri menjadikan masalah itu bertambah masalah. Meskipun ada menyelesaikan masalah tanpa masalah. Apakah iya? Enggak usah disebutin ya. Enggak boleh nanti dikirain ya. Kalau bunuh diri bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, justru menambah masalah. Masalahnya apa? Minimal dia mendapatkan dua. Yang pertama, akan Allah masukkan labisal mihad, labisal masir, yakni tempat yang seburuk-buruknya, neraka jahanam. Dan dia diazab terus menerus seperti itu. Saya ulang, jika ia minum racun akan terus minum itu. Ketika ia menjatuhkan diri, dia akan terus melakukan itu. Ketika ia menusukkan anggota tubuhnya dengan senjata besi dan seterusnya, maka itu terus yang dilakukan. Kengerian yang sangat ngeri. Maka kita berlepas diri dari ini semuanya, yakni bunuh diri. Kita mohon kepada Allah agar terus Allah membimbing kita, insya Allah seperti itu, sehingga kita akan mendapatkan hal yang sangat menarik dalam kehidupan kita ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat ini tadi sudah menyampaikan bahwa hadis dari sahabat Jabir tadi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, bahwa setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika meninggal dunia. Hal ini sungguh sangat luar biasa indahnya ketika ini kita jadikan sebuah gambaran dalam kehidupan. Kita mau dibangkitkan dengan nikmat, maka ayo meninggalnya dengan cara yang baik. Bagaimana nanti manusia dibangkitkan? Insya Allah nanti kita akan coba memahaminya. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Bagaimana manusia itu nanti dibangkitkan keadaannya? Namun sebelumnya mari kita lanjutkan kosa kata hadis, kullu abdin, setiap hamba, maknanya setiap mukallaf, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Namun di sini akan saya sampaikan perbedaan hamba dengan makhluk. Kalau makhluk itu bersifat umum, semua ciptaan Allah, baik laki-laki, perempuan,
kecil, besar, mukmin, kafir, hewan, tumbuhan, jin, manusia, itulah namanya makhluk. Semua ciptaan Allah itu namanya makhluk. Tetapi tidak semua makhluk adalah hamba Allah. Sedangkan di sini kullu abdin, setiap hamba. Hamba apa itu? Hamba itu bermakna khusus, ciptaan Allah yang khusus, yakni ciptaan Allah yang menaati Allah, ciptaan Allah yang taat kepada Allah, ciptaan Allah yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang biasa disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah ini siapa saja yang termasuk hamba Allah? Apakah semua manusia termasuk hamba Allah? Sekali lagi, apakah semua manusia hamba Allah? Ingat, hamba Allah tadi yang hanya taat, yang hanya patuh, yang hanya menyembah kepada Allah. Jadi tidak semua manusia hamba Allah. Lantas siapa saja hamba-hamba Allah yang terpilih, yang bisa kita jadikan teman agar kita juga bisa menjadi hamba Allah tersebut? Inilah doa kita, selalu kita minta kepada Allah minimal 17 rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Siapakah itu? Inilah hamba-hamba Allah pilihan, urutan-urutannya. Quran surat 4 ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, siddiqin, orang-orang yang mengisahkan syuhada, dan orang-orang yang sholihin. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya, siapakah ia? Hamba-hamba yang Allah pilih. Di ayat itu An-Nabiyyin, pertama adalah para nabi. Was-siddiqin, yang kedua pecinta kebenaran. Was-syuhada, yang ketiga mati syahid atau syuhada. Keempat was-sholihin, orang-orang solih. 4 golongan inilah teman terbaik. Ingat, teman itu banyak sekali. Hati-hati ketika memilih teman. Ya, teman itu banyak sekali, ma'asyiral muslimin. Maka teman yang terbaik tadi mana? 4 golongan ini. Inilah macam-macam bertemanan. Nanti jamaah pilih yang mana, silahkan. Tujuh jenis persahabatan. 1. Ta'arufan, persahabatan yang terjadi karena pernah berkenalan secara kebetulan, seperti pernah bertemu di kereta api, tempat belajar, hospital, jalan, kantor pos, bank, dan lain-lain. 2. Tarihan, persahabatan yang terjadi karena faktor sejarah, misalnya teman sekampung,
satu asrama, pernah belajar bersama, mengaji bersama-sama, dan sebagainya. Yang ketiga, ahamiyatan, persahabatan yang terjalin karena faktor kepentingan tertentu seperti perniagaan, politik, boleh jadi juga karena ada kepentingan dan sebagainya. Nomor 4, pilihan, persahabatan yang terjalin karena faktor hobi seperti futsal, badminton, berburu, memancing, dan sebagainya. 5, amalan, persahabatan yang terjalin karena pekerjaan, misalnya sama-sama bekerja sebagai guru, dokter, dan lain-lain. Nomor 6, aduan, sahabat tetapi musuh, depan seolah baik tetapi sebenarnya hatinya penuh dengki, menunggu, mengincar kejatuhan sahabatnya. 7, hubban iman, sebuah ikatan persahabatan yang lahir batin, tulus, saling cinta dan sayang karena Allah, saling menolong, menasihati, menutupi aib sahabatnya, serta memberi hadiah, bahkan diam-diam di penghujung malam ia doakan sahabatnya. Masya Allah, inilah jemaah. Jadi persahabatan, pertemuan, pertemanan itu ada 7. 1 sampai 6 itu hanya sampai di dunia. Jadi 1 sampai 6 ini berhenti hanya sampai di dunia. Yang abadi cuma 1. Yang ke-7, hubban imanan, persahabatan karena iman. Nah, persahabatan karena iman tadi apa? Kalau boleh memilih 4 golongan tadi, itulah sahabat kita, itu teman kita, karena terikat iman. Contohnya gimana? Persahabatan karena iman seperti kita kajian seperti ini. Kita diikat bukan karena ini urusan 1 sampai 6 tadi, bukan, tapi karena satu iman. Ingin sampai berkumpul bukan hanya di dunia, tapi nanti berkumpul di akhirat juga. Masya Allah. Ini ma'asyar muslimin. Maka hamba Allah yang cerdas bukan sedikit banyaknya berteman, iya, tetapi teman yang dicari adalah hubban imanan, persahabatan dilandasi karena iman. Masya Allah itu. Karena semakin banyak kita berteman, tapi kalau enggak dilandasi keimanan, pergaulan, kalau dulu yang dikhawatirkan anak-anak, sekarang yang dikhawatirkan siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu sekarang nggak mau kalah selfie-nya dengan anak-anak. Kemana-mana gimana? Selfie. Ini. Maaf, di sini ada ibu selfie? Kalau maaf kalau ada, ya. Baik, kita lanjutkan. Hal yang sangat menarik untuk kita ketahui selanjutnya adalah ala ma mata alaih, sesuai dengan keadaan ketika meninggal dunia. Bagaimana tentang keadaan meninggal dunia? Orang ini bisa meninggal ke dunia dan seterusnya. Mari kita sama-sama perhatikan. Manusia meninggal dunia itu sekali lagi sesuai dengan kebiasaan. Kalau ini hanya meninggal saja, kalau tadi dibangkitkan. Silahkan bisa di-share. Apa kebiasaanmu? Sesungguhnya seorang hamba akan meninggal dunia
sebagaimana kebiasaan dia ketika masih hidup dan akan dibangkitkan dalam kondisi ketika meninggal dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Huda As-Sa'adah. Iya, coba perhatikan di sini, apa kebiasaanmu? Sebuah tanda tanya. Sekarang kita bisa menjawab karena umur kita sudah di atas 40. Ada di bawah 40 di sini? Ada ya? Ada yang baru 17? Enggak ada ya? Kelihatannya wajahnya ya udah nggak usah dilanjutin. Ya. Kalau sudah tahu gitu, kebiasaan kita pasti kita sudah tahu. Nah, sekarang ayo, kebiasaan kita baik atau buruk, madorot atau manfaat. Kalau kebiasaan kita baik atau manfaat, istiqomahlah dan ditingkatkannya. Kalau kebiasaan kita buruk, membuat onar dan seterusnya, berhentilah. Taubat kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Karena kebiasaanmu adalah ajal. Itu sangat mengerikan sekali. Dicontohkan di sini. Dia megang apa ini? Udah nggak usah disebutin, dibaca aja dulu. Mati sesuai kebiasaannya. Para ulama rahimahullah berkata, barang siapa hidup di atas kebiasaan tertentu, misalnya ia akan wafat di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa yang wafat di atas kebiasaan tersebut, misalnya ia akan dibangkitkan seperti itu pula. Iya, sangat super jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali bahwa dengan demikian adanya sehingga harus kita merubah kebiasaan kita bila kebiasaan itu tidak baik. Itu. Dan sejatinya masih sangat banyak sekali, tapi saya sampaikan satu lagi aja biar lebih mendalam, baru nanti ya silahkan. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya, maka biasakan yang baik-baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu kaidah syarat. Beliau menuturkan, dan jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian agar kalian wafat dalam keadaan tersebut, karena sesungguhnya Allah sudah menjalankan sunatullahnya, kebiasaannya. Kaidah yang Allah jadikan dalam kehidupan kita di dunia adalah sebuah kaidah, man asya ala syai'in wa mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan meninggal dalam keadaan kebiasaannya. Iya, coba mari kita perhatikan, siapa yang menjaga Allah, menjaga Islam, Allah akan menjaganya, Islam akan menjaganya. Maka jagalah Allah ketika sehat, Allah akan menjaga kita ketika sakit. Jagalah Islam ketika kondisi kita sehat, insya Allah ketika sakit pun Islam itu tetap akan ada pada diri kita. Agar kalian wafat dalam keadaan tersebut. Karena kebiasaan itulah yang akan menjadi ajal orang itu. Kebiasaan itulah kaidah yang Allah berikan. Jalankan dalam kehidupan kita di dunia adalah sebuah kaidah yang disebutkan tadi di dalam hadis ini. Luar biasa. Ini hal yang sangat penting untuk kita garis bawahi pada
pertemuan kita hari ini. Karena bab ini bab terakhir dalam masalah bersungguh-sungguh di masa usia. Sehingga ini harus kita jadikan motivasi bagi kita. Umur terus bertambah, amal harus lebih bertambah. Umur semakin bertambah berarti maknanya apa? Ajal semakin dekat. Umur semakin tambah nambah senang. Coba ucapkan, selamat umurmu berkurang. Berani nggak ngucapin gitu? Padahal itu tambahnya umur maknanya apa? Dekatnya kematian. Itu sebuah realita, tapi dikemas luar biasa sehingga kita terbawa subhat-subhat yang mereka lontarkan. Akhirnya umat Islam terbuai. Ini yang harus betul-betul kita fahami. Baik, lantas bagaimana cara Allah membangkitkan kita? Tadi sesuai dengan kebiasaan kita tadi. Ternyata ma'asyarul muslimin, di dalam tubuh manusia itu ada yang tidak dimakan tanah. Ya, ternyata di dalam diri manusia itu ada tanah yang tidak bisa memakannya. Apakah itu? Mari kita sama-sama perhatikan. Bagian tubuh manusia yang tidak dimakan tanah, dia mufasal Marijul Qabul halaman 208 baris 29. Seluruh bagian tubuh manusia akan hancur dimakan tanah kecuali yang Allah kehendaki lain. Di antaranya adalah satu, jasad tubuh para nabi, seperti dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan lafaz ini bagi Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunnah Abu Daud. 2. Tubuh para syuhada. Orang yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika terjadi perang Uhud, bapakku memanggilku pada malam hari dan dia berkata, aku merasa akan terbunuh sebagai orang pertama yang terbunuh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh, aku tidak meninggalkan setelahku yang aku cintai lebih dari diriku, lebih dari kecuali diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh aku masih memiliki hutang, maka tunaikanlah dan jagalah baik-baik saudara-saudarimu. Lalu pada pagi harinya beliau menjadi orang pertama yang terbunuh dan bersamanya dimakamkan seorang dalam satu kuburan. Kemudian diriku merasa kurang senang membiarkan beliau bersama yang lain dalam satu kuburan. Maka aku gali ulang kuburannya. Setelah 6 bulan, ternyata keadaan beliau masih seperti saat aku kuburkan, kecuali telinganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Tulang ekor manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah di atas dan riwayat lain dari Sahih Muslim disebutkan, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau sambil menjawab, tulang ekor. 4. Ruh. Berkata Imam As-Safarini, dan sungguh ruh manusia tidak punah, walaupun ia makhluk Allah, maka pahamilah. Baik, jadi tubuh manusia
tidak akan termakan tanah ada 4 golongan. Yang pertama, jasad para nabi. Yang kedua, jasad syuhada. Yang ketiga, tulang ekor. Keempat, ruh. Dari 4 ini, bagian yang kita miliki 2, ruh dan tulang ekor. Kalau ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulang ekor inilah nanti rahasianya yang akan dibangkitkan kita. Jadi dari tulang ekor inilah nanti kita akan dibangkitkan. Tulang ekor itu tulang apa, jamaah? Tulang ekor itu tulang apa kalau bahasa Arabnya? Tulang sulbi. Tulang sulbi itu kalau bahasa kitanya tulang ekor. Yang mana sih tulang sulbi atau tulang ekor itu? Baik, biar lebih gampang, silahkan. Inilah tulang sulbi atau tulang ekor. Nanti baru rahasianya. Tulang sulbi. Tulang sulbi. Dan lihatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka dan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi dan lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Quran Surat Al-Araf ayat ke-172. Iya, ini dalil adanya tulang sulbi. Kalau bahasa kitanya tulang ekor. Posisinya yang mana sih tulang ekor itu akan dijelaskan nanti. Ya, tulang ekor. Selanjutnya, tulang ekor. Misteri tulang ekor merekam semua perbuatan manusia. Balasan pada hari kiamat kelak tidak akan pernah tertukar. Dari tukar ekor inilah manusia akan kembali dibangkitkan dan mereka akan diberi balasan sesuai dengan kadar amal-amal mereka. Ajaibnya, ini semua sudah disampaikan oleh Nabi berpuluh abad yang lalu. Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Darinya manusia dirakit kembali pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2955 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seluruh bagian tubuh anak Adam akan hancur dimakan tanah kecuali tulang ekor. Darinya tubuh diciptakan dan dengannya dirakit kembali. Hadis tersebut menjadi hal yang gaib yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan logika. dilanjutkan rahasianya. Seiring berjalannya waktu, beberapa penelitian ilmiah mampu menjelaskan kebenaran hadis tersebut di kemudian hari. Adalah Hans Seven, ilmuwan Jerman yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel bidang kedokteran pada tahun 1935. Dalam penelitiannya, dia dapat membuktikan bahwa asal mula kehidupan adalah tulang ekor. Pada penelitian lain, Ham mencoba menghancurkan tulang ekor tersebut. Dia menumbuhnya dan merebusnya dengan suhu panas yang tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Setelah menjadi serpihan halus,
dia mencoba mengimplantasikan tulang itu pada janin lain yang masih dalam tahap permulaan embrio. Hasilnya, tulang ekor itu tetap tumbuh dan membentuk janin sekunder pada West body atau organ talu. Meskipun telah ditumbuk dan dipanaskan sedemikian rupa, tulang itu tidak hancur. Lebih dari itu, berdasarkan penelitian mutakhir sebagaimana yang disampaikan oleh Jamil Zaini, trainer Asia Tenggara Komik Jakarta ketika mengisi acara buka puasa bersama di Al-Azhar Solo baru dengan tajuk Inspiration Day, Inspiring the Spirit of Life. Tulang ekor ini merekam semua perbuatan anak Adam, dan sejak lahir hingga meninggal dunia ia merekam semua perbuatan baik buruk manusia, dan perbuatan mereka ini akan berpengaruh pada kondisi tulang ekornya. Putih bersih atau hitam kotor, semakin banyak energi positif atau kebaikan seseorang, maka semakin bersih tulang ekornya, dan semakin banyak energi negatif atau keburukan seseorang, maka semakin hitamlah tulang ekornya. Baik, lihat dalil-dalil yang luar biasa. Islam ternyata sangat ilmiah sekali. Tulang sulbi atau tulang ekor, misterinya seorang ilmuwan yang tidak tanggung-tanggung, ia meneliti, mencoba, dan terus mengeksperimen dari semua kejadian-kejadian itu. Dia tumbuk, dia rebus, dia panaskan dengan suhu yang luar biasa. Kalau kita kan menerima gitu aja, tapi kalau orang barat kan nggak mau, harus dibuktikan dulu. Padahal sudah dihaluskan, sudah dipanaskan di atas rata-rata. Maka jangan khawatir, orang yang dikremasi gimana Ustaz? Kremasi suhunya berapa sih? Ini sudah suhu luar biasa, ditumbuk, dihaluskan dan sebagainya. Sudah sangat halus sekali. Kemudian ditaruh di embrio. Ternyata ini masih berkembang. Ini masyarakat muslimin. Masya Allah, ini ajaibnya. Kemudian di samping itu yang namanya tulang sulbi tersebut atau tulang ekor itu, salah satu CCTV yang Allah tanam di diri masing-masing orang. Apa ada orang yang nggak punya tulang sulbi, tulang ekor? Ada nggak? Nggak ada. Inilah CCTV yang Allah tanam di antara cara Allah untuk nanti di akhirat itu membuktikan perbuatan manusia. Karena ini merekam seluruh aktivitas kita. Ketika aktivitas kita dari kita lahir loh Bu, jemaah, sudah terekam. Maka semakin putih berarti amal-amal seseorang itu manfaat, baik, benar, solih, dan seterusnya. Tapi semakin hitam tulang ekor itu, semakin membuktikan amal yang ia lakukan bagi pemiliknya adalah buruk, jahat, dan seterusnya. Namun pulang dari sini nggak usah dironsen, nanti dironsen lagi. Ya ampun, untuk membuktikan. Tidak. Jadi kita mau tulang ekor kita mau putih atau mau hitam? Kalau mau putih, ayo, masih ada waktu dan kesempatan. Masih ada kesempatan-kesempatan itu semuanya. Kita isi hari demi hari yang kita lewati dengan kebaikan dan ketaatan, amal-amal sulih, insya Allah itu. Karena dari tulang ekor ini pula manusia akan dibangkitkannya. Silahkan bisa ditambahkan
Cara Allah Ta'ala membangkitkan manusia. Manusia akan tumbuh dari tulang yang sangat kecil yang terletak di bagian bawah tulang sulbi, yaitu atau tulang ekor. Setelah turunnya hujan pada hari kiamat, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu jasad-jasad mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Jasad manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu ajbu az-zanab. Dari tulang itulah manusia akan tumbuh kembali pada hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi berkata, ajbu az-zanab adalah tulang yang sangat kecil terletak di bagian bawah tulang ekor dan dia adalah wujudnya. Tulang itulah yang pertama kali tercipta dari anak keturunan Adam alaihissalam dan yang akan tetap ada, tidak akan hancur sehingga dia dibangkitkan darinya. Syarah Syahid Muslim. Baik, jadi bagaimana cara Allah membangkitkan para hamba-hambanya nanti? Jadi tadi tulang ekor yang masing-masing orang tadi pasti punya. Jadi nanti Allah akan kirimkan air hujan. Air hujan itu akan mengenai tulang ekor. Maka tulang ekor inilah nanti yang akan membentuk kembali jasmani atau fisik seorang itu. Itu. Kemudian dari tulang ekor inilah dibangkitkan. Siapakah orang yang pertama kali dibangkitkan dari alam kubur? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa orang yang pertama dikasih pakaian? Nabi Ibrahim. Dan nanti semua orang masuk surga insya Allah akan diberi pakaian kebesaran masing-masing. Maka jamaah boleh kursus mengecilkan pakaian. Kan pakaiannya kebesaran semua nanti. Bisa dikecilkan, bukan maknanya pakaian kebesaran itu ya pakaian yang merupakan seperti pejabat kalau mau dilantik itu loh. Baik, jadi Masya Allah. Oleh karena itu, ayo kita masih ada kesempatan sekali lagi untuk menjadikan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, sikap dan perilaku kita cerminkan amal solih, sehingga kita tulang ekor kita atau tulang sulbi menjadi semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Baik, kemudian berikutnya perintah bagi umat manusia untuk senantiasa beramal solih agar ia bisa menjadi teman dekatnya pada hari kiamat. Amal dikatakan solih bila memenuhi dua, ya, amal dikatakan solih kalau memenuhi dua syarat. Apa saja syarat amal itu dikatakan menjadi amal solih atau amal diterima? Ada dua syarat, silahkan. Dua syarat diterimanya ibadah. Satu ikhlas karena Allah, dua ittiba mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dari dua syarat di atas disebutkan sekaligus dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia bersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, baik, mari kita perhatikan. Siapa sih yang tidak mau kalau amalnya itu diterima? Pasti semua mau. Tapi sudah tahu belum bahwa tidak semua amal itu diterima? Allah Rabbul Jalil telah memberikan, ya, syarat kalau amal itu diterima olehnya. Pertama, ikhlas, niat
tujuannya, harapannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Jadi niatnya itu hanya karena Allah, bukan karena selainnya. Hanya inilah yang akan diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat 3 atau Ali Imran ayat 31. Katakanlah, wahai Rasulullah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu nanti untuk ittiba. Untuk ikhlasnya surat 98 ayat kelima. Ustadz juga manusia. Jadi ikhlas dalilnya Quran surat 98 ayat kelima. Al-Bayyinah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, berartinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Iya. Jadi lihat, perhatikan. Niatnya, tujuannya hanya karena Allah. Kemudian caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya ittiba. Kemudian manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Rohaniyahnya ikhlas karena Allah. Ikhlas itu urusan rohani. Walaupun kita ngomong ikhlas di lisan, kalau tapi hatinya tidak ikhlas, Allah Maha tahu. Karena ikhlas itu urusan hati, rohani. Sedangkan ittiba caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejatinya makna kita mengucapkan syahadatain. Syahadat ada dua, persaksian kita ada dua. Pertama, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kalimat inilah, aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku tidak menyembah kepada Allah kecuali mengikuti cara yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Dan ini dua-duanya ini Allah kumpulkan di akhir surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Rabbnya, ada dua syarat yang Allah tetapkan. Hendaklah ia beramal solih. Sedangkan amal solih tadi syaratnya ada dua. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala meskipun dalam ibadah. Itu. Masya Allah. Ayo kita mulai mengoreksi amaliyah kita masing-masing. Amaliyah yang selama ini kita lakukan sudah sesuaikah dengan dua syarat tadi? Niatnya lillahi ta'ala semata, caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah, istiqomahlah. Kalau belum, ayo masih ada kesempatan untuk mereview kembali amaliyah kita sebelum ajal menjemputnya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kandungan hadis yang kedua, dianjurkan agar senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah, akhlak, dan seluruh aktivitas.
berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Sunnah Rasul itu seperti apa sih? Kalau untuk sekarang ini, mari kita lihat. Saya akan berikan satu gambaran yang sangat apik agar kita faham benar. Iya, silakan akhi, bisa dibaca. As-sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnah Nabi SAW bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang berlayar dengannya, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang menyelesaikan sunnah Nabi-nya, maka ia akan tenggelam atau binasa. Iya, saya akan gambarkan berdasarkan Al-Fatawa ini. Ibnu Taimiyah menyampaikan, kalau di zaman Nabi Nuh yang selamat siapa? Yang menaiki kapalnya Nabi Nuh. Yang membinasakan apa? Air. Jadi siapa yang ingin selamat dari badai, dari fitnah, dari kebinasaan air ketika itu, maka yang selamat adalah yang menaiki kapalnya Nabi Nuh. Kita tarik sekarang di zaman Rasulullah, maka sama, ada kapalnya dan ada yang membinasakan. Siapa yang enggak masuk kapalnya Rasulullah, maka ia akan binasa. Sama dengan umatnya Nabi Nuh yang enggak mau menaiki kapalnya Nabi Nuh. Kapalnya Rasulullah apa? Sunnah Nabi. Siapa yang masuk sunnah Nabi, insya Allah aman dari yang membinasakan. Sedangkan kalau zamannya Nabi Nuh yang membinasakan tadi air, kalau zamannya Rasulullah yang membinasakan apa? Fitnah. Coba sekarang ini fitnah luar biasa dahsyatnya. Air ketika itu dengan fitnah sekarang cepetan mana? Fitnah. Jamaah bikin konten baru di share, klik, akan sudah bisa dibaca ke seluruh penjuru dunia. Tuh. Maka kalau kita ingin selamat, ayo kita naik ke kapalnya Nabi Nuh, kapalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kapal yang dibuat melalui syariat Islam dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Inilah sunnah Nabi ini. Inilah kapalnya Nabi ini. Berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, jadi hadis ini sangat terkenal sekali. Jadi siapa yang memasuki kapalnya Rasulullah, apa tadi kapalnya? Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kapalnya, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita akan selamat. Sehingga kita akan menjadi orang yang selamat. Maka di kita ada dua kekuatan yang terus saling rebut mangsa. Apa itu? Mari kita perhatikan.
Meninggalkan sunnah Nabi SAW merupakan sebab dari hilangnya kemuliaan Islam. Abdullah Ad-Darimi rahimahullah ta'ala berkata, telah sampai kepadaku bahwa awal mulia hilangnya ajaran agama ini adalah karena meninggalkan sunnah. Agama ini akan menghilang dengan hilangnya ajaran sunnah Nabi satu demi satu, sebagaimana hilangnya ketaatan tali seutas demi seutas. Iya. Jadi di zaman Nabi kenapa Islam itu kuat luar biasa? Karena semua berpegang teguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semakin kesini ada yang menghilangkan, ada yang meninggalkan satu, sehingga kekuatan itu semakin hilang, kemuliaan itu semakin hilang. Semakin banyak orang Islam yang meninggalkan sunnah Nabi, semakin lemah Islam itu, semakin kemuliaannya semakin turun. Tapi semakin orang ini terus berinteraksi dengan sunnah Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah dengan fahmi salafus salih tadi, insya Allah semakin kokoh, semakin kokoh. Oleh karena itu, ayo hidupkan sunnah. Insya Allah itu yang aman, yang paling utama. Baik, kita akan lanjutkan. Yang ketiga, disunahkan menambah ketaatan setiap saat. Karena apa? Kemungkinan ajal yang semakin dekat, khususnya pada usia tua dan sewaktu sakit. Karena amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Jadi ini ada sebuah renungan. Jika Allah menghendaki kematian bagi seseorang, maka Allah berikan hajat menuju tempat tersebut. Maka hati-hati bagi orang yang safar. Sebelum safar, ingat renungan ini. Jangan-jangan kita ambisi banget ke suatu tempat itu, kita menuju ajal. Mari kita perhatikan. Bisa dibaca akhir? Belum di-share ya? Tolong di-share dulu ya bagi yang bertugas menge-share. Renungan, kita tidak tahu akan wafat di mana. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sudah ditentukan akan terjadi pada suatu tempat di muka bumi, ia akan memiliki suatu kebutuhan atau keperluan untuk pergi ke tempat tersebut. Jika perjalanannya telah sampai di tempat yang telah ditentukan, Allah akan mewafatkannya. Kelak pada hari kiamat, bumi akan berkata, wahai Rabbku, inilah yang engkau titipkan kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah, sahih dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Iya, jelas sekali hadisnya. Jadi, bolehkah kita bersafar? Boleh. Tapi ingat, apakah safar kita yang ke tempat itu menuju ke kematian ajal? Wallahu alam. Maka apa yang harus kita bisa lakukan sebelum keluar rumah? Niatkan lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika qadarullahnya meninggal di tempat itu, kita pergi dalam ketaatan. Itu. Ini yang bisa kita lakukan. Yang selama ini, sukanya kemana? Sana sini, sana sini. Betapa banyak peristiwa demi peristiwa, ya kan? Kecelakaan demi kecelakaan. Apakah dia tahu kepergiannya itu ternyata menjemput ajalnya? Tidak ada yang tahu. Coba kalau dia sebelum keluar itu niat yang lurus karena Allah, Masya Allah, bisa jadi ia akan husnul khotimah. Tapi kan jarang orang yang mau bepergian itu menata niat yang luar biasa, kecuali haji atau umroh, ya kan? Kalau haji atau umroh sebelum pergi gimana? Nata niat dulu. Padahal itu kalau haji dan umroh jelas untuk ketaatan. Lah ini pergi ke suatu tempat, wallahu a'lam,
ya kan? Tapi terus jangan nanti kalau gitu saya nggak mau safar Ustaz di rumah aja juga jangan. Nanti salah ngambil hikmah, jangan ya. Kematian sebuah kepastian. Maka takut kalau safar nanti mendekati ajal, udah di rumah aja. Lihat ayat ini juga. Belum masuk ya. Kematian adalah sebuah kepastian. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa 78. Iya. Jadi sangat jelas sekali. Oleh karena itu dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, tersembunyi atau bersembunyi di dalam manapun, kalau takdirnya sudah ditetapkan, pasti akan dijumpainya. Meskipun itu di atas tempat tidur, karena takut keluar rumah, akhirnya di tempat tidur aja. Kalau sudah takdirnya juga akan meninggal. Jadi bukan meninggalnya yang kita takutkan, tapi sudahkah kita membawa bekal kehidupan setelah kematian. Itu kuncinya. Karena pendamping yang paling baik adalah amal solih. Ya. Terakhir, silahkan akhi. Pendamping terbaik di alam kubur. Abu Minhal rahimahullah berkata, tidaklah ada pendamping yang lebih baik bagi seorang hamba di alam kuburnya selain istighfar yang banyak. Iya, jadi tidak ada pendamping yang terbaik di alam kubur kecuali amal solih. Amal solih banyak sekali. Salah satu karena banyaknya dosa-dosa kita, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Karena umur sudah sangat banyak yang Allah berikan, namun amal solih masih sangat minim sekali, sehingga dengan memperbanyak istighfar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, yang disengaja maupun tidak, yang akan datang juga Allah ampuni semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.